Kembali bersama saya Syarifah Rahma langsung dari EBTKE Connect ke-11 2023 di AIS BSD Tangerang, Banten dan masih bersama saya di sini Bapak Yoki Firnandi selaku Direktur Utama Pertamina International Shipping. Pak Yoki, kita lanjutkan kembali diskusi kita tadi berbicara ya terkait dengan kerjasama yang sudah dilakukan oleh Pertamina International Shipping dengan pihak-pihak yang ada di dunia begitu ya secara global. Ini semakin memantapkan begitu ya Pak ya, tampaknya upaya dari PIS sendiri untuk hadir di kancah dunia untuk menggarap market dunia. Nah, tadi juga sempat disinggung sedikit terkait dengan kerjasama NYK begitu ya. Seperti apa Pak update kerjasama ini yang terbaru dan belum di-spill mungkin Pak kepada halayak publik seperti apa? Baik Mbak Iva, kita pada akhir tahun lalu kan sudah menandatangani Strategic Alliance Agreement dengan NYK. Dan semenjak di Desember tahun lalu itu kita sudah berprogres. Sudah ada beberapa sejumlah inisiatif yang kita jalankan bersama NYK. Tentu sejak awal tahun kita sudah menggagas beberapa potensial proyek yang kita bisa kerjasamakan. Pertama, satu, kita menggarap kepemilikan kapal LNG bersama dengan NYK, baik domestik maupun internasional, itu salah satu prioritas kita. Dan sudah semakin intensif diskusinya dan mudah-mudahan dalam tahun ini bisa kita realisasikan. Yang kedua, salah satu bagian dari kerjasama, bagian dari upaya kita untuk capability building bersama NYK adalah membangun, mengestablishkan ship management company yang tugasnya untuk mengelola kapal-kapal milik Pertamina International Shipping. Nah, dan yang terakhir itu tadi sempat saya cerita bahwa kita menjajaki kepemilikan bersama kapal untuk angkutan yang lebih ramah lingkungan, untuk future energy lah seperti amonia dan hidrogen, dan kita sudah menyasar beberapa customer di Jepang maupun seluruh dunia. Dan kami yakin dengan diskusi yang sangat berjalan baik, hubungan yang sangat erat, ini akan semakin berkembang potensi kerjasama dan hal-hal yang saya sampaikan tadi insya Allah pada tahun ini bisa kita realisasikan. Oke baik, kemudian tadi sekali lagi ya berkaitan dengan kabar terbaru juga begitu Pak ya, bahwa kapal PIS sendiri sudah lolos begitu untuk Paris MOU, apakah ini juga semakin memantapkan langkah PIS begitu ya untuk mengembangkan ekspansi bisnis ke kawasan Eropa Pak? Saya rasa itu salah satu critical point ya, karena pada saat kita harus berbisnis internasional, tentunya kapal kita harus bisa comply dan diterima. Ya, diterima oleh dunia internasional kemanapun kita berlayar. Sekarang PIS sudah di 22 rute internasional dan tentunya dengan kemampuan kita untuk bisa diterima dengan standar Paris MOU itu membuat kita lebih fleksibel. Siapapun yakin bekerja sama dengan kita. Karena kenapa? Pada saat menggunakan kapal PIS pasti memenuhi persyaratan. Pasti sesuai regulasi, pasti diterima di tempat tujuan. Jadi itu menurut saya salah satu elemen yang sangat penting, fondasi bahwa kita bisa melakukan bisnis internasional menurut saya. Oke baik, nah sementara sendiri PIS kan sudah membuka kantor begitu Pak ya, kantor cabang di Singapura, bahkan sudah merubah namanya ya dari PIS Singapura ke PIS Asia Pasifik, kemudian di Dubai juga sudah ada. Next step-nya Pak, seperti apa? Langkah ke depannya, negara-negara mana lagi yang akan menjadi tujuan begitu untuk hub dari PIS Iya. sendiri? Iya Mbak Iva, kan kalau tahun lalu kita sempat buka kantor cabang di Dubai. Nah setelah dalam 6 bulan terakhir kita evaluasi kinerjanya cukup menggembirakan walaupun statusnya sebagai cabang. Nah ke depan ini sedang kita evaluasi dan akan kita usulkan mudah-mudahan di semester 2 ini untuk menjadi entitas tersendiri. Jadi PIS Middle East kita namakan. Dan tidak lupa bahwa kita juga sebenarnya mulai berusaha mengembangkan pasar kita ke wilayah barat dan mungkin tahap selanjutnya adalah Eropa. Nah ini Eropa ini sedang kami evaluasi strategi terbaik bagaimana kita bisa masuk ke market tersebut. Apakah melalui organik seperti membuka anak usaha baru atau melakukan merger and acquisition. Nah ini sedang kita evaluasi strategi mana dan tentunya kita akan establish di lokasi-lokasi yang menurut kita akan sangat mendukung pengembangan bisnis. Mungkin seperti shipping hub kita tahu di London, kalau Energy Hub ada di Geneva ya, di Switzerland. Dan kita mengevaluasi kedua lokasi tersebut. Namun ini masih dalam tahap evaluasi. Tapi tidak terlepas dari cuma cabang Mbak Iva.
kita juga melakukan merger acquisition juga menjadi bagian dari upaya pengembangan bisnis kita dan anak-anak usaha. Yang secara tidak langsung itu juga membantu kita mengembangkan potensi market internasional lainnya. Nah, jadi memang banyak cara yang kita lakukan karena kita meyakini untuk bertumbuh market internasional lah untuk area pertumbuhan yang bisa mengakselerasi pertumbuhan bisnisnya sendiri. Oke baik, ini kan sebuah langkah yang cukup besar begitu Pak ya, semakin memantapkan PIS di kancah dunia. Artinya dari sisi permodalan juga akan perlu lebih dipikirkan lagi begitu ya, seperti apa agar bisa efektif dan juga efisien tentunya. Apalagi juga sembari kita ketahui saat ini dalam upaya untuk mencapai transisi energi, perlu ada cost-cost yang dikeluarkan juga, ekspansi investasi yang dikeluarkan juga dalam hal ini. Seperti apa Anda memikirkan begitu terkait dengan capex yang disiapkan PIS untuk dua hal ini Pak? Iya Mbak Iva, kita menyadari ya bahwa untuk bertumbuh kita harus invest dan ini perlu ditunjang dengan capex untuk melakukan pengembangan itu. Kita sudah ada beberapa strategi untuk saat ini bagaimana kita untuk proyek-proyek yang kita sasar kita multi source, bisa dari project financing, bisa corporate loan begitu ya. Tapi tidak tertutup dalam beberapa waktu ke depan jika memang dimungkinkan IPO merupakan salah satu cara kita untuk mendapatkan pendanaan ya untuk mengembangkan bisnis. Dan khusus untuk CAPEX-nya sendiri kita sudah mengalokasikan sejumlah CAPEX setidaknya sampai 5 tahun ke depan sudah kurang lebih 2 sampai 3 billion US dollar yang sudah mulai kita rencanakan untuk pengembangan bisnis. Tentunya ini sangat dinamis ya. Seperti tahun ini saja ternyata ada potensi-potensi bisnis baru yang beyond perencanaan kita, yang tentunya kita sudah lapor ke Pertamina Persero, ke holding, bahwa ada potensi-potensi bisnis yang tentunya membutuhkan dukungan ini sepertinya. Potensi apa saja Bapak? Seperti angkutan LNG. LNG ini ternyata dunia diperkirakan di 2028 akan ada shortage kapal LNG. Karena akan sudah mulai banyak produksi lapangan-lapangan baru, dan itu membutuhkan angkutan dan diperkirakan kurang lebih akan shortage kurang lebih 25% di tahun 2028. Dan sekarang orang berlomba-lomba buat dan kebetulan Pertamina International Shipping punya kesempatan nih untuk ngebangun. Nah ini yang sedang kita tawarkan dan ternyata kapal LNG ini sangat mahal. Sangat mahal. Nah jadi ini memang belum final, tapi kita sedang berusaha mudah-mudahan di awal Agustus kita sudah bisa mengkonfirm berapa banyak yang akan kita bangun. Nah itu satu contoh bahwa dinamika perkembangan ini memang perlu ditopang dengan rencana investasi yang baik dan sumber pendanaan yang baik. Oke, baik. Tapi sementara ini yang tergambar begitu, tadi Anda menyebutkan bahwa kapal LNG investasinya sangat mahal Bapak. Ini juga rahasia umum begitu ya, sudah banyak juga yang mengetahui begitu bahwa investasi di sektor energi baru terbarukan memang mahal begitu, tidak murah begitu ya Pak. Tapi strategi utama yang sudah terpikirkan oleh PIS sendiri seperti apa? Selain tadi dari IPO begitu Pak? Ya begini, kalau pendanaan saya rasa cukup clear lah ya. Menurut kita bagaimana kita menggunakan berbagai macam cara untuk berdana. Tapi untuk memastikan investasi ini tentunya betul tadi investasinya mahal. Artinya diperlukan kepastian ya begitu. Jadi memang ada beberapa proyek-proyek yang kita sasarkan, investasi yang kami lakukan itu memang untuk menyasar proyek-proyek long term. Ya, untuk make sure bahwa ini bankable. Apalagi memang situasi dunia saat ini dikarenakan keterbatasan jumlah kapal di dunia sementara demand energi terus naik dan terjadi perubahan pola suplai energi khususnya setelah pasca perang Rusia dan Ukraina kayak gitu, itu menyebabkan terjadi kekurangan kapal. Di saat yang sama harga baja naik dan lain-lain sehingga investasi di sektor maritim di kapal khususnya ini benar-benar menjadi terapresiasi saat ini. Dan investor tentunya berhati-hati, wait and see, dan investasi hanya bisa dilakukan jika terdapat kepastian ya. Dan ini yang memang sedang kita kejar, bagaimana kita menyasar long term project untuk make sure bahwa investasi yang kita lakukan ini cukup secure dan bankable ya sebetulnya. Jadi memang sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh PIS begitu untuk meyakinkan para investor begitu ya Pak ya, bahwa memang proyek-proyek yang dikerjakan oleh PIS saat ini juga tadi sekali lagi menggayat investasi jangka panjang, kemudian juga tadi ada potensi-potensi besar begitu yang bisa diraih oleh PIS. Nah tapi di satu sisi sekali lagi Pak terkait dengan tantangan yang dihadapi dan juga dukungan yang diperlukan oleh PIS begitu menghadapi kondisi yang ada saat ini, upaya untuk mencapai transisi energi. Karena ini kan bersama-sama ya Pak ya, artinya memang persaingannya juga cukup besar dari berbagai pihak juga
juga sehingga akhirnya PIS juga harus memiliki satu keunggulan tersendiri, suatu segmen tersendiri untuk meyakinkan investor, kemudian juga untuk meyakinkan khalayak ramai begitu ya bahwa PIS bisa begitu untuk mencapai transisi energi. Seperti apa Pak? Iya Mbak Iva, saya rasa untuk kita bisa menjalankan strategi kita dan rencana kita untuk terlibat di transisi energi khususnya, menurut saya yang memang diperlukan ini adalah komitmen ya, komitmen semua pihak, ya tidak hanya Pertamina, PIS, namun juga pelaku maupun regulator dalam hal ini. Karena at the end bahwa untuk melakukan transisi ini dibutuhkan biaya, ya kan, dibutuhkan investasi dan tentunya menurut kami pertama satu seperti kami, PIS-nya kapalnya beberapa kapal tua yang perlu diremajakan. Artinya pada saat peremajaan ini kami perlu melakukan investasi dan yang kedua menurut kami adalah dibutuhkan regulasi yang lebih konkret dan juga kita berbicara bagaimana industri di dalam negeri ini bisa disupport dengan baik karena kalau kita berbicara membangun kapal-kapal yang lebih ramah lingkungan, kapal-kapal dengan teknologi terbaru masih di luar negeri. Jadi bagaimana kita memajukan industri maritim di dalam negeri dan juga tentunya disupport dengan human resource karena kapal teknologi baru memerlukan human resource yang tahu bagaimana mengoperate-nya kan begitu. Jadi kurang lebih itu Mbak Iva. Jadi tapi bukan berarti dengan ada tantangan ini menyurutkan semangat kita. Kita selalu berkomunikasi dan tentunya menunggu bagaimana pemerintah terus mendorong dan memberikan insentif bagi kita sebagai pelaku industri ya. Begitu. Oke baik, apalagi ini adalah upaya bersama ya Pak ya, target bersama untuk mencapai net zero emission di tahun 2060 begitu. Sehingga tadi sekali lagi diharapkan ada kolaborasi ya Pak ya, antar Betul. berbagai pihak, antar berbagai stakeholder untuk mencapai target net zero emission tersebut. Terima kasih Pak Yoki. Terima kasih Mbak Iva, senang berjumpa lagi di sini. Senang sekali bisa berbincang kembali bersama Pak Yoki, diskusi yang sangat menarik hari ini. Sekali lagi sukses terus untuk Anda Pak Yoki dan juga untuk Pertamina International Shipping begitu ya. Semoga semakin menjajaki, semakin kuat di kancah tidak hanya domestik tapi juga dunia Pak Yoki. Terima kasih. Amin, terima kasih banyak. Baik, dan demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Yoki Firnandi selaku Direktur Utama Pertamina International Shipping langsung dari event EBTKE Connect di AIS BSD Tangerang, Banten. Kembali ke Anda Sinta Zahara di studio.